Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Ibu dosen Universitas Negeri Jakarta, Bapak Ibu dosen penguji untuk uji kompetensi program PPG kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Rita Astati, mahasiswa PPG kategori 2 dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Jakarta. Berikut saya akan membuat video untuk UKIN. Silahkan ikuti aktivitas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas, pimpin kelasnya untuk berdoa. Siap. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen Alia, Amrina, Anggun, Fatina, Arya, Balkis, Genta, Ufran, Ilhamdani, Nigo, Julita, Maharani, Maya Sari, Nisha, Mitahus, Nita. Alhamdulillah yang sudah hadir, yang belum hadir kita selalu doakan semoga dapat hadir dan bergabung bersama kita dalam proses pembelajaran. Nah, baik. Sebelum memulai pembelajaran, silakan coba dilihat lingkungan sekitarnya, atas, bawahnya, kanan, kirinya, kira-kira sudah bersih apa belum? Kalau ada sampah silakan dikutip, disimpan, taruh dulu di bawah lacinya. Pulang sekolah nanti dibuang ke dalam tong sampah. Sudah? Baik, kalau sudah berarti artinya kita sudah siap untuk pembelajaran pada hari ini. Nah, hari ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga untuk materi sistem gerak. Nah, yang ingin ditanyakan minggu lalu atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur tulang. Kita juga sudah melakukan percobaan sederhana mengenai zat penyusun tulang. Kira-kira siapa anak ibu yang bisa atau yang dapat membantu ibu untuk menjelaskan kembali kira-kira apa sih hasil praktikum yang sudah kalian lakukan pada pertemuan sebelumnya? Kalau ada yang menjawab silakan angkat tangannya. Siapa tadi orangnya? Oh ya, sekalian ya hari ini dikumpulkan laporan beserta videonya. Ayo, ada kelompok yang lain, kelompok Zara silakan. Mana kelompok Zara? Kelompok Arya silakan, kelompok Arya. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Permana ingin membacakan dari kelompok yang beranggotakan Amrina Fazalila, Amrina, Arya, Balkis, Ufran, dan Joel. Saya akan membacakan hasil kesimpulan dari praktikum kami. Berdasarkan hasil percobaan, didapatkan kesimpulan bahwa tulang yang direndam ke dalam larutan HCl dalam jangka waktu tertentu akan lunak dan rapuh. Hal ini disebabkan karena adanya kalsium fosfat dan kolagen yang dicampur oleh HCl. Pada praktikum kali ini, kami menghubungkannya dengan kasus osteoporosis pada manusia. Osteoporosis merupakan penurunan massa tulang sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Gangguan ini dapat terjadi secara
fisiologis karena proses penuaan yang disertai menurunnya hormon serta kurangnya asupan kalsium dan vitamin D. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok Arya yang dapat menyampaikan kembali hasil praktiknya pada pertemuan sebelumnya. Mungkin ada kelompok lain yang dapat menjelaskan secara singkat saja, nggak usah panjangan kayak Arya. Secara singkat saja hasil apa sih yang didapatkan dari praktikum kemarin? Silakan kelompok Zara. Secara singkat saja ada. Ayo, sudah jam berapa? Setengah 11.30. Atau ada kelompok Fatma? Bagaimana kelompok Fatma? Bisa menyampaikan kembali? Okto, silakan Okto. Waalaikumsalam. Ini berdasarkan hasil percobaan kemarin didapatkan kesimpulan bahwa tulang yang direndam ke dalam larutan HCl dalam jangka waktu tertentu akan lunak dan rapuh. Hal ini disebabkan karena hilangnya kalsium, fosfat, dan kolagen yang terlarut oleh HCl. Baik, terima kasih untuk kelompok Okto. Nah, berarti alhamdulillah beberapa kelompok dapat menyampaikan kembali walaupun butuh waktu yang agak lama mencari resume-nya kembali, mencari simpulannya. Nah, padahal yang ibu harapkan adalah anak-anak ingat apa yang kalian dapatkan dari hasil percobaan kemarin ya. Padahal hasilnya cuma secara kasat mata yang kita lihat bahwasanya tulang setelah direndam larutan cuka HCl mengalami perubahan ya, beberapa perubahan mulai dari tekstur, warna daripada tulangnya, terus warna daripada sumsum yang semuanya baru berubah. Nah, pada tahap selanjutnya di pelajaran apapun itu, harapan itu selalu sama, kalian jangan pernah lupakan yang namanya materi-materi sebelumnya. Nah, silakan berikut ibu ada barcode. Silakan beberapa orang perwakilan untuk setiap kelompoknya, silakan di scan barcode, dibuat suatu refleksi untuk pembelajaran minggu lalu. Atau bisa jadi tadi yang kelompok lain mau menyampaikan, silakan diketik kira-kira apa hasil praktikum kalian pada minggu lalu. Kalau nggak nyampe, silakan ke depan. Perwakilan saja berkelompok. Sudah? Bisa? Bisa? Scan barcode dari jauh-jauh bisa ya? Kedua kali. Oke, kalau sudah nanti jawabannya akan ibu lihat. Nah, baik. Hari ini kita akan belajar yang kita bahas pada materi ini adalah ada topik-topiknya ya. Dimana yang akan kita pelajari yang pertama itu kita akan melihat bagaimana sifat serta kemampuan yang dimiliki otot. Lalu yang kedua kita akan melihat apa saja sih macam-macam daripada otot. Lalu yang ketiga kita akan melihat mekanisme daripada kerja otot. Yang terakhir kita lihat sifat kerjanya. Mudah-mudahan ini terkejar semua ya. Nah, kira-kira dari topik yang akan kita bahas ini ada 4 ya. Ibu mau tahu lah sebagai anak muda zaman sekarang, kira-kira apa sih manfaat yang akan kita pelajari daripada materi ini untuk kita, untuk kalian sendiri? Apa? Ada yang tahu? Kita bisa lihat nih sifat kemampuan otot, macam-macam otot, mekanisme kerja atau kontraksi otot serta sifat kerja otot. Kira-kira apa sih relate-nya atau hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Nah, di sini dalam RPP itu harus ada nih memotivasi atau menghubungkan materi yang diajarkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira
apa hubungannya? Ada yang tahu? Kayak barang dulu kan? Angkat barang kenapa? Otot. Kotor. Terus apa manfaatnya bagi kita? Apa? Terbentuk kotor. Ada yang lain? Bukan terus kita masuk bukan terus. Dari sebelum kita cek video bukan orangnya gitu terus. Bagis, ayo Bagis ngomong. Kenapa Bagis kira-kira apa manfaat atau hubungannya relate kita untuk kehidupan kita? Sebenarnya semua mata pelajaran yang kalian pelajari itu ada hubungannya dengan kehidupan sehari. Nah sekarang ini apa Bagis? Bagis manis kira-kira ada apa? Okto atau Okto Bagis? Fatma, silakan Fatma. Menurut saya dari seluruh macam aktivitas yang ada kita lakukan, kayak misalnya nulis, ngangkat beban atau dan lain sebagainya, itu pasti menggunakan otot karena otot itu alat gerak aktif menggerak orang kaki. Oke, terima kasih buat Fatma. Kurang lebih penjelasannya hampir memenuhi daripada sekian kriteria. Nah, jadi sebenarnya simple. Kenapa kita belajar tentang struktur otot? Biar kita tahu, ya, kayak Fatma bilang tadi, apapun aktivitas kita, nih ibu tadi nulis, ibu berjalan, kalau si Bu Fran bilang mau angkat barang, itu semua tak lepas daripada kerja otot yang ada di tubuh kita. Semuanya. Nah, makanya nanti kita akan lihat macam-macam otot itu ada apa aja. Apakah cuma yang terletak atau yang melekat pada rangka? Seperti yang Fatma katakan bahwa otot adalah alat gerak aktif yang menggerakkan si rangka. Pada pertemuan awal pertama sudah ibu jelaskan. Nah, kita akan lihat nanti seperti apa sebenarnya. Itu relate-nya. Kita akan mengetahui ternyata semua yang kita pelajari itu sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik, kalian sekarang sudah duduk berkelompok. Nanti akan ibu bagikan seperti biasa LKPD, ya. Tujuan pembelajaran kurang lebih hampir sama. Inilah hal-hal yang akan kalian capai nantinya. Namun sebelum sampai kepada LKPD, ya, sebelum sampai kepada pengerjaan lembar kerja, ada sedikit materi yang akan ibu sampaikan. Mungkin kalian bisa lihat materi sudah ibu kirimkan di grup, ya. Sudah. Berarti kalian sudah ada buka grup. Ibu sudah kirimkan materi bahan ajar ke grup. Nah, mungkin di sini ada beberapa hal yang mau ibu sampaikan, di mana kita akan melihat sifat dan kemampuan otot. Yang sudah buka bahan ajarnya coba lihat di halaman 4, ya, di mana otot kita punya sifat maupun kemampuan. Ada 4. Di situ ada kontraktibilitas, ada ekstensibilitas, ada elastisitas, dan yang keempat ada apa? Iritabilitas. Nah, kira-kira siapa sih anak ibu yang mau menjelaskan satu-satu? Tadi ada 4 orang. Apa itu kontraktibilitas? Apa itu ekstensibilitas, elastisitas, sampai dengan iritabilitas? Siapa yang mau baca halaman 4 tuh bukunya? Iya, bahan ajarnya sudah diberikan di halaman 4 mengenai otot. Siapa yang mau membacakan? Misha? Silakan Misha. Siapa lagi? Fauzan, ibu bantu ibu. Ayo, silakan. Dibacakan atau dijelaskan apa itu kontraktibilitas, ekstensibilitas. 4 orang, silakan. Tak perlu makan waktu lama, tinggal membacakan. Digo, silakan Digo. Iya, dijelaskan sama teman-teman. Apa sih kontraktibilitas itu? Jadi kontraktibilitas itu perkenalkan, nama saya Nah, langsung aja panjang banget. Jadi kontraktibilitas itu yaitu kemampuan otot yang memendek dari ukuran semula dan meninggal. Terima kasih. Disampaikan oleh Digo bahwa kontraktibilitas itu adalah sifat otot, ya, atau kemampuan otot yang dapat memendek dari ukuran yang semula. Nah, jadi dalam kontraksi otot itu akan mengalami namanya proses memendek, proses memanjang, proses kembali seperti atau ke bentuk semula. Nah, itulah yang dinamakan dengan sifat-sifat atau kemampuan otot. Ada lagi yang
adalah membuat otot berelaksasi atau memanjang. Nah, kasih Mesya seperti yang kita sampaikan tadi bahwasanya ekstensibilitas kebalikan daripada iya, elastisitas. Dalam fisika juga ada yang namanya elastis ya. Belajar ya. Nah, jadi di mana suatu benda, suatu barang pada biologis otot dapat kembali lagi ke posisi semulanya pada setelah dia berkontraksi maupun setelah dia berelaksasi. Ibaratkan karet gelang, tahu karet gelang ya? Ibu nggak mau gelang karet gelang. Nah, seperti apa ya? Karet masker nih. Nah, ibu bawa karet masker. Kan karet ya bentuknya seperti ini. Dia punya sifat elastis. Saat ditarik, dilepaskan, dia kembali ke posisi semula. Nah, sama dengan otot. Dia punya sifat elastis. Yang terakhir itu ada iritabilitas. Silakan Anggun. Iya, nah ternyata otot itu bukan terhadap rangsangan. Di sini ada yang namanya macam-macam otot. Ada otot puring, ada otot polos, dan ada otot jantung. Kira-kira siapa yang bisa jelasin secara singkat atau menyampaikan kira-kira otot-otot ini letaknya ada di mana aja sih? Ayo, contohnya silakan Fatma. Bekerja di bawah kesadaran yang artinya otak polos mengirimkan sinyal ke otot itu, baru otot itu bisa berkontraksi. Kalau otak polos itu bekerja di bawah kesadaran, di mana otak kita nggak mengirimkan sinyal pun otot itu udah bekerja. Otot itu ada di otot polos ada di organ-organ dalam kayak misalnya lambung, kalau otot jantung juga bekerja di bawah kesadaran, lokasinya adalah otak jantung. Baik, terima kasih. Sangat singkat, jelas, padat, sekaligus dengan letak masing-masing daripada otot itu di mana. Nah, ternyata otot lurik. Otot lurik itu adalah otot yang terletak pada rangka. Itulah otot-otot yang menggerakkan rangka kita. Balik lagi sama seperti yang Pak Mata jelaskan bahwasanya otot adalah alat gerak aktif, sedangkan rangka adalah alat gerak pasif. Di mana ada otot yang menempel pada setiap tulang rangka. Nah, otot lurik itu letaknya di setiap rangka kita yang menggerakkan tangan dan kaki sebagainya. Ya. Lalu untuk otot polos itu tadi disampaikan sama Fatma bahwasanya dia bekerja di bawah kesadaran ya Fatma ya. Iya, di luar kesadaran kita, di bawah kesadaran. Jadi tak perlu kita perintahkan bahwasanya ayo otot lambung kerja dong, nggak usah makan nih, silakan diserap, serahkan, silakan digerak itu, diproses makanannya enggak. Tanpa kita suruh, ya tanpa kita suruh, usus lambung akan bekerja sesuai dengan tugasnya. Tanpa kita sadari dia akan memproses setiap makanan yang ada. Makanya dikatakan bahwasanya dia memiliki sifat di bawah kesadaran. Jadi tidak diatur daripada mekanisme otot ini. Habis? Thanks for attention ya. Do you have any question? Gila, pakai bahasa Inggris coba ya. Ada pertanyaan? No. Julita cepat kali. No. I don't have any question. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, kalau gitu ibu yang bertanya kepada kalian dengan cara seperti biasa membagikan ya, bukan nggak tahu, mengerjakan LKPD yang ada. Silakan dikerjakan LKPD-nya, berdiskusi dengan teman sekelompoknya, jangan egois, jangan satu orang aja yang ngerjain. Jika ada yang boleh diomong, satu lagi, pas ya. Oke. Kalau ada yang nggak paham, silakan tanya ke ibu atau lihat materi ajar, bahan ajar, buku yang sudah dibagikan. Silakan dikerjakan dengan waktu yang terbatas.
semuanya. Silakan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian, mulai dari kelompok Gufran. Silakan selanjutnya dari kelompok Gufran, kelompok Zara, yang ketiga kelompok Alia, yang keempat kelompok Fatma, yang terakhir kelompok Anggun. Nah, mungkin boleh berbagi sama teman-temannya. Sebutkan dan jelaskan sifat atau kemampuan yang dimiliki oleh otot. Yang pertama, kontraktilitas, yaitu kemampuan otot memaintain dari ukuran singular dan plural. Yang kedua, ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk berelaksasi memanjang. Yang ketiga, elastisitas. Dengan sifat elastis ini, otot memiliki kemampuan untuk kembali lagi pada posisi semula setelah berkontraksi atau berelaksasi. Yang keempat, iritabilitas, yaitu kepekaan terhadap rangsangan. Nomor 2, sebutkan macam-macam otot yang terdapat pada tubuh manusia. Yang pertama, otot Baik, terima kasih untuk kelompok Gufran yang sudah mempresentasikannya. Selanjutnya tadi untuk kelompok siapa? Kelompok Zara ya? Silakan waktu lagi. Ya, baik. Kelompok Zara, kelompok Ibu. pada soal nomor 3 pada tubuh manusia terdapat berbagai macam otot yang berdasarkan pada bentuk, susunan, dan cara kerja berbeda. Ada salah satu otot terletak melekat pada tulang yang berfungsi sebagai alat reaktif. Sebutkan nama otot yang melekat pada tulang rangka dan jelaskan mengapa otot tersebut sebagai alat reaktif. Jawabannya itu adalah otot yang melekat pada tulang yang berfungsi sebagai alat reaktif adalah otot pemilik atau otot rangka. Otot disebut alat reaktif karena memiliki kemampuan untuk berinteraksi, melakukan relaksi hingga menggerakkan suatu otot yang melekat pada tulang dan rangka itulah yang menggerakkan tulang. Jika tidak ada otot yang melekat, maka tulang atau rangka tidak dapat bergerak sendirinya. Dan untuk nomor 4, bagian ujung yang merupakan gabungan otot yang mengecil lihat kuat gerak. Terima kasih kelompok Okto. Ada yang berbeda jawabannya dari kelompok lain? Ada? Sama semuanya? Baik. Selanjutnya, 2 nomor lagi ya? Silakan. Siapa? Dari kelompok mana? Kelompok Alia. Silakan kelompok Alia. Mengapa banyaknya kandungan di hemoglobin dapat mempengaruhi kekuatan otot? Dengan banyaknya hemoglobin menyebabkan oksigen yang diikat lebih banyak untuk proses oksidasi makanan sehingga lebih banyak menghasilkan energi. Nomor 6-nya tabel perbedaan antara otot berikut. Ciri-ciri letak, ciri-ciri otot lurik, otot polos, otot jantung. Letaknya mendekat pada tulang. Otot polos dinding organ dalam lambung usus ginjal. Otot jantung, ciri-ciri inti sel. Otot lurik banyak terletak di tepi, otot polos satu di tengah, otot jantung banyak terletak di tengah. Ciri-cirinya, ciri-ciri bentuk silinder dengan garis gelap terang. Otot polosnya gelendong, otot jantung silinder dengan percambangan. Ciri-ciri kecepatan respon, otot lurik cepat, lama. Cara kerjanya secara sadar atas perintah otot. Kalau otot polos tidak sadar tanpa perintah otot, kalau otot jantung tidak sadar tanpa perintah otot. Ada lagi yang mau mempresentasikan? Tidak ada? Baik, terima kasih yang sudah mempresentasikan. Atau ada lagi? Ada tanggapan dari kelompok lain? Sama semua jawabannya? Sama. Nah, kalau gitu sudah dijawab semua. Ibu maulah perwakilan dari beberapa kelompok menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, silakan Aprilina. Otot merupakan alat gerak aktif. Otot mempunyai 4 sifat, yaitu kontraktibilitas, ekstensibilitas, elastisitas, dan iritabilitas. Otot juga memiliki 3 macam, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Serta memiliki sifat gerak otot, yaitu otot antagonis dan otot sinergis.
14.